Sahabat tani, salah satu tantangan utama dalam berusaha tani adalah adanya penyakit yang menyerang tanaman kita diakibatkan oleh jamur atau cendawan patogen. Ketika tanaman terserang penyakit akibat jamur atau cendawan patogen ini, kebanyakan dari kita itu langsung panik, akhirnya langsung gunakan zat pengendali yang disebut dengan fungisida tanpa memahami aturan-aturan dalam penggunaannya. Padahal tindakan seperti ini tuh pastinya akan sangat-sangat berisiko ya sahabat tani. Maka di dalam video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan membahas 3 kesalahan fatal dalam penggunaan fungisida yang wajib Anda ketahui. Jadi tonton sampai habis ya, pasti bermanfaat. Kita intro dulu. BEM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, menurut pengertiannya, fungisida adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan penyakit yang diakibatkan oleh jamur atau cendawan patogen. Zat ini pada dasarnya diciptakan untuk menghambat, memodifikasi hingga membunuh jamur atau cendawan tersebut. Agar pemakaiannya menjadi lebih tepat dan maksimal, maka sahabat tani mesti menghindari 3 hal yang berpotensi menjadi kekeliruan hingga berujung pada kurang maksimalnya penggunaan dari fungisida tersebut. Dan apa saja kira-kira 3 kesalahan fatal itu? Langsung saja kita bahas ya sahabat tani. Silakan. Kesalahan fatal yang pertama yaitu kurang memahami resiko resistensi suatu bahan aktif dari fungisida itu sendiri. Nah, ini dia ya sahabat tani yang perlu Anda pahami. Mungkin sebagian dari Anda itu ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan resistensi. Maka resistensi adalah kemampuan bertahan ya sahabat tani. Maka di dalam hal ini ketika suatu organisme pengganggu tanaman atau OPT itu sudah mengalami yang namanya resisten, contohnya jamur atau cendawan ya sahabat tani, terhadap bahan aktif tertentu, maka ketika diaplikasikan lagi bahan aktif tersebut, maka berpotensi bahan aktif itu tidak akan mempan lagi ya sahabat tani untuk melakukan pengendalian. Kenapa coba kira-kira? Ya karena dia udah kebal, bener nggak kira-kira? Mekanisme resistensi itu terjadi ketika kita menggunakan pestisida berbahan aktif tertentu untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, sambil contoh nih misalnya serangga ya sahabat tani. Nah, tetapi masih ada sebagian yang tahan atau tidak mati. Maka ketika yang tahan tersebut berkembang biak, maka anak-anaknya tersebut juga akan memiliki ketahanan tubuh layaknya orang tuanya. Dan seperti itu terus ya sahabat tani, hingga akhirnya bahan aktif tersebut tidak akan lagi mampu dan tidak akan lagi mempan dalam melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman tersebut. Nah, ini berlaku juga ya sahabat tani buat jamur atau cendawan. Maka Anda tuh mesti kenal dulu bahan aktif apa sih kira-kira yang berpotensi punya resiko resistensi yang rendah, resiko resistensi yang sedang, hingga resiko resistensi yang tinggi. Maka saya kenalkan ya sahabat tani melalui tabel berikut ini. Silahkan set. Fungicide Resistant Action Committee membagi bahan aktif sesuai dengan golongan dan cara kerjanya ya sahabat tani. Dan pada bagian kiri ini adalah nama bahan aktif, dan di kanan ini adalah kodenya. Dan kita mulai dari yang pertama adalah resiko rendah, dan yang paling aman ya sahabat tani dari yang namanya resistensi. Sekarang bisa sahabat tani lihat pada kode cara kerja M1 hingga M9 adalah fungisida yang memiliki resiko resistensi yang rendah sehingga tidak menimbulkan resiko kekebalan bagi sasaran kita. Apa aja kira-kira contohnya yang paling sering kita pakai? Mancozeb ya nggak sahabat tani, yang mungkin udah sangat-sangat populer di kalangan kita. Contohnya misalnya Diten M45 ya nggak, kemudian Antila dan sebagainya ya sahabat tani. Kemudian Propinep, dan juga ini sudah sangat-sangat populer ya sahabat tani, mereknya apa? Antrakol ya nggak. Dan pembahasannya itu sudah saya bahas komplit pada video yang ini ya sahabat tani. Kemudian sulfur, apa kira-kira contohnya? Mikrotiol, kemudian pemulus ya sahabat tani, dan lain sebagainya. Dan tentunya bahan aktif lain dengan merek-merek populer ya sahabat tani seperti Tiflo misalnya, Nordox dan lain sebagainya. Kemudian biofungisida contohnya apa ya kira-kira? Trichoderma ya enggak? Kemudian Bacillus dan agensi hayati lainnya ini itu resiko resistensinya rendah ya sahabat tani, dan pastinya agensi hayati ini paling bagus diaplikasikan sebagai langkah proteksi atau pencegahan terhadap jamur terutama saat musim hujan terjadi. Untuk merek ya banyak sahabat tani,
ada yang dijual bungkusan tanpa merek, dan saran saya kalau mau beli ini minta dampingi PPL-nya ya sahabat tani atau pengamat hama, biar jelas itu produsennya siapa dan diproduksi dari mana. Atau kalau mau yang dijual di pasaran itu bisa mereknya Anfuska misalnya, Tricogi kah, atau yang sedang saya pegang sekarang nih sahabat tani itu mereknya Prima Deco, dan ini isinya adalah Geobacillus, dan ini adalah bukan promosi tetapi bantuan pemerintah buat petani saya. Nah, silakan sahabat tani sebagai langkah pencegahan dan pengendalian jamur atau cendawan dengan resiko resistensi yang rendah, maka gunakanlah fungisida jenis ini. Kedua adalah fungisida dengan resiko yang sedang. Fungisida yang masuk dalam kategori yang sedang adalah fungisida yang penggunaannya itu harus betul-betul dikelola dengan baik, dan jenis resiko sedang ini itu harus dilakukan rotasi atau pergiliran fungisida. Fungisida yang termasuk dalam kategori sedang ini itu dibagi menjadi dua ya sahabat tani, yakni risiko rendah hingga sedang ya sahabat tani, itu pada kode nomor 5, kemudian kode nomor 6, nomor 7, 12, 14, 23, 28, 29, 30, 40, dan 61 ya sahabat tani. Dan contoh merek yang masuk kategori rendah hingga sedang itu contohnya Acrobat, Kaftif, Previcur, dan sebagainya sahabat tani. Dan risiko sedang itu terdiri pada kode nomor 3, kemudian nomor 8, kemudian nomor 9, 24, dan U8 ya sahabat tani. Dan contoh merek dagang yang masuk kategori ini adalah Fulicur misalnya, kemudian Sentazol, kemudian Explore, Skor ya sahabat tani, kemudian Anvil, dan lain-lainnya ya sahabat tani. Dan saran saya, jika memang sudah terjadi serangan hebat pada tanaman sahabat tani, gunakan dulu fungisida yang berbahan aktif yang resikonya itu rendah ya sahabat tani, atau resikonya itu rendah hingga sedang. Kecuali memang di tempat Anda itu nggak ada lagi yang jual dan adanya itu cuma sedang, ya sudah beli yang itu ya sahabat tani. Tapi Anda tuh mesti ingat bahwa Anda tuh harus rolling atau gilir ya sahabat tani fungisidanya, supaya tidak terjadi yang namanya resiko resistensinya. Oke? Ketiga adalah fungisida dengan resiko resistensi yang tinggi. Fungisida yang termasuk dalam kategori ini itu harus betul-betul bijak dalam penggunaannya, karena jika diberikan secara terus-menerus bisa fatal banget akibatnya ya sahabat tani. Dan jangan kepikiran untuk mencampur fungisida jenis ini dengan fungisida jenis lain, karena jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu tiba-tiba terjadi, lalu gimana kira-kira? Nah, maka pastikan Anda nggak nyampur ya sahabat tani. Dan untuk resiko tinggi ini itu dibagi lagi menjadi dua ya sahabat tani. Pertama adalah dengan resiko resistensi sedang hingga tinggi pada kode nomor 2, 21, 22, dan 45. Untuk merek dagangannya sendiri itu saya contohkan ya sahabat tani, risiko yang sedang hingga tinggi itu contohnya seperti merek Zambro dan Rofral ya sahabat tani. Dan kalau menurut spesifikasinya itu merek Rofral ini itu dikhususkan untuk jenis tanaman bawang. Silakan kalau Anda mau aplikasi, tetapi mesti ingat prinsipnya ya sahabat tani. Dan resiko resistensi paling tinggi itu pada nomor 1, kemudian nomor 4, kemudian nomor 10, nomor 11, 25, dan 41 ya sahabat tani. Dan yang tinggi risiko resistensinya ini itu seperti merek Topsin misalnya, kemudian Topsida, kemudian Amistartop, kemudian Cabrio, Nativo, kemudian Dacuzim, kemudian Mandazim, dan lain-lainnya ya sahabat tani. Nah, itu tadi ya sahabat tani penjelasan tentang resiko pada masing-masing bahan aktif dari fungisida. Tabel golongan dan kode ini ya sahabat tani itu bisa Anda download melalui kolom deskripsi video ini. Dan saran saya itu dicetak ya sahabat tani biar enak buat bacanya, biar jadi referensi Anda dalam menggunakan fungisida supaya lebih tepat lagi. Dan mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silahkan. Kesalahan fatal yang kedua adalah mengaplikasikan fungisida yang dicampur dengan bahan alkali atau bahan yang ber-pH tinggi. Nah, ini ya sahabat tani yang perlu sahabat tani pahami. Sudah saya bahas sebelumnya itu pada video yang ini tentang 3 kesalahan fatal dalam penggunaan insektisida, di mana pada nomor 3 itu saya jelaskan bahwa ketika suatu pestisida baik insektisida maupun fungisida itu dicampur dengan bahan alkali atau bahan ber-pH tinggi, maka akan terjadi namanya hidrolisis. Dan hidrolisis sendiri adalah proses kimia yang dapat memecah suatu senyawa menjadi lebih kecil lagi. Maka ketika pestisida mengalami yang namanya hidrolisis, membuat bahan yang tadinya aktif menjadi tidak aktif lagi. Sehingga apa yang terjadi? Pestisida tersebut daya kendalinya menjadi berkurang, sehingga berujung pada pertanyaan Anda, ini kok udah disemprot tapi nggak kunjung sembuh gitu loh, penyakitnya nggak kunjung hilang. Ya karena ini sahabat tani jawabannya.
Nah, bahan alkali itu apa aja kira-kira coba? Masih ingat nggak kira-kira? Yaitu bahan-bahan yang pada tabel periodik itu masuk dalam golongan 2A dan diantaranya adalah kalsium dan magnesium. Itu sebabnya tidak dianjurkan untuk melakukan pencampuran kalsium atau magnesium dengan pestisida, baik itu fungisida maupun insektisida, kecuali humanisida itu silahkan ya sahabat tani. Kalau perlu pas ketangkap orangnya itu langsung guyur campuran kalsium itu 1 tandon ya sahabat tani, silahkan guyur, buar silahkan, nggak apa-apa. Malah pas banget, setuju nggak kira-kira? Saya juga setuju banget. Dan buat sahabat tani yang baru saja bergabung di channel ini dan belum tahu apakah kira-kira boleh mencampur fungisida dengan insektisida, maka tonton deh video ini sahabat tani, penjelasannya ada kok saya bahas di sana. Dan kesalahan fatal yang terakhir yaitu yang ketiga adalah cenderung jarang memperhatikan bahan aktif apa pada suatu fungisida. Sebenarnya bukan cuma fungisida aja ya sahabat tani, tapi insektisida juga. Jarang memperhatikan apa kira-kira bahan aktif dari pestisida tersebut. Kenapa saya bilang ini fatal? Karena ini kejadian di tempat saya ya sahabat tani. Saya contohkan deh insektisida misalnya. Jadi di sini tuh banyak banget kebetulan kemarin serangan hama orong-orong yang berakibat fatal bagi tanaman. Kemudian ada salah satu petani yang mencoba insektisida merek tertentu dan ternyata berhasil mengendalikan orong-orong tersebut di lahannya. Singkat cerita, ketika dia cerita kemana-mana bahwa orong-orong itu mampu dikendalikan dengan insektisida merek tertentu, sebut saja namanya Aspril 100 SC ya sahabat tani. Maka petani lain akhirnya apa? Berbondong-bondong cari merek Aspril juga ke toko pertanian. Maka ketika fenomena seperti ini terjadi, berlakulah yang namanya hukum ekonomi, di mana ketika suatu produk itu banyak banget dicari, maka berpotensi harganya naik atau dinaikkan dengan sengaja ya sahabat tani. Dan ternyata betul, harganya naik sekali dan naik banget ya sahabat tani. Bahkan waktu itu ada salah satu petani yang ketemu saya, kemudian dia cerita nggak nyemprot tuh gara-gara obat Aspril itu nggak ada di toko pertanian. Maka langsung saja saya bilang ke beliau ya sahabat tani, Pak, kalau memang pestisida atau insektisida merek tertentu itu nggak ada, maka ceklah dulu apa kira-kira bahan aktifnya. Kan Aspril itu bahan aktifnya fipronil, bener nggak kira-kira sahabat tani? Maka masih banyak kok insektisida dengan bahan aktif yang sama dengan itu. Kira-kira apa mereknya? Regen 50 SC ya nggak? Kemudian balistik ya dari DGW, itu juga sama fipronil isinya ya sahabat tani. Memang di antara Aspril, Regen, dan balistik itu punya angka yang berbeda di belakangnya. Aspril itu punya 100 SC, kemudian Regen 50 SC, dan balistik 50 SC juga. Tetapi kan bisa penyesuaian, bener nggak kira-kira sahabat tani? Sama juga fungisida ya sahabat tani dengan merek D10 M45. Kalau memang D10 itu udah nggak ada di toko pertanian atau udah habis, maka belilah Antila ya sahabat tani, karena Antila juga punya bahan aktif Mancozeb, atau Sidazeb juga sama ya, Mancozeb 80%, dan masih banyak lagi, pokoknya intinya belakangnya ada Zeb, nah itu Mancozeb ya sahabat tani. Maka untuk meminimalkan kejadian seperti ini, maka sering-seringlah minta PPL-nya atau pengamat hamanya menjelaskan kepada Anda soal bahan aktif, biar Anda tuh lebih paham tentang hal ini ya sahabat tani. Kalau perlu minta nomor telepon PPL-nya atau pengamat hamanya juga, biar ketika Anda tuh ada perlu dengan PPL atau pengamat hama, Anda bisa langsung telepon. Bahkan ya sahabat tani, kalau saya pribadi itu saya tempel nomor handphone saya baik di pos kamling kah misalnya, kemudian di warung atau di tempat-tempat penting yang lain, itu supaya petani di sini ketika ada perlu dengan saya itu tinggal langsung telepon. Jadi penanganannya itu bisa cepat ya sahabat tani. Bahkan saya sendiri juga punya grup WA dengan petani-petani saya. Jadi khusus untuk penyebar luasan informasi. Jadi saya tinggal posting di grup WhatsApp itu, ya sudah semuanya orang yang di WA itu langsung dapat informasi, bener nggak kira-kira? Tapi grup WhatsApp ini itu khusus buat petani saya aja ya sahabat tani. Kalau buat Anda, saya sarankan dengan PPL desa Anda juga, oke? Dan sebagai tambahan lagi nih sebelum saya akhiri, buat yang kemarin udah ngirim pesan WhatsApp ke saya atau kirim email pribadi ke saya, maka saya bilang mohon maaf sekali ya sahabat tani. Pastinya saya tuh nggak bakal bisa balas pesan Anda satu-satu karena saya itu cuman sendiri ya sahabat tani. Sedang yang tanya itu kadang sampai ratusan setiap harinya, dan parahnya lagi pertanyaan juga hampir mirip-mirip. Maka saran saya khusus untuk pertanyaan silahkan lewat kolom komentar aja. Insya Allah saya akan balas kok melalui komputer saya yang di belakang ini ya sahabat tani. Atau kalau memang mau lampirkan gambar itu biar share aja ya sahabat tani ke grup informasi penyuluh pertanian lapangan. Nanti kalau bukan saya, insya Allah masih banyak teman-teman yang lain sama
sama petani yang mau bantuin atau pecahkan permasalahan sahabat tani atau kasih solusi buat sahabat tani, oke? Dan saya doakan yang mau berbagi ilmunya, berbagi pengalaman, dan berbagi apa yang sudah dialami dan sudah dipelajari itu mendapatkan rezeki dan keberkahan serta kelimpahan yang lebih besar lagi. Amin ya sahabat tani. Baik, itu dulu sahabat tani materi penyuluhan kita kali ini, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan sahabat tani klik tombol jempolnya dan klik juga tombol bagikan biar makin banyak petani yang tahu informasi bermanfaat ini. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.